Bismillah. Kenduran. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Sansan TV. Hari ini aku lagi ada di Palagan Aquatic ya Mas ya, bersama Mas Nopal dan juga ada teman-teman dari JSC ini, Mas Bayu Ma'ruf dan juga Mas Rai. Oke. Nah, hari ini aku pengen ngebahas ini nih Mas. Ya, mumpung aku di sini dan aku kan lihat nih di atas ini kan banyak piala-piala ya yang dimudahkan sama JSC. Mungkin di anggota lain juga banyak. Nah, wes keringetan. Keringetan nih, rasa grogi loh. Ya, jadi gini, aku pengen tanya gimana sih persiapan anggota JSC ini, karena kan JSC sudah terkenal loh, banyak menghasilkan ikan-ikan juara. Terus persiapannya sebelum kontes itu seperti apa sih? Untuk persiapan ikannya atau buat lomba bareng-bareng nih, berangkat bareng? Persiapan gitu? ikannya? Oh ya, kalau buat persiapan ikannya, kalau saya pribadi sendiri ya, ikan saya kebanyakan di sini di Ketapang Pekat. Oh gitu. Ya, kalau kebanyakan orang kan ada yang mau kontes dilatih polosan dulu tuh. Kalau itu menurut saya malah salah. Soalnya lebih baik ada dikasih pasir atau masih ya settingan normalnya aja. Kalau saya pekatin supaya nanti kalau waktu di arena itu warnanya juga nggak luntur gitu kan. Jadi memang kalau misalnya di rumah udah dipersiapin, dibikin polos gitu kan, nanti warnanya udah luntur. Iya betul. Nah, terus ketika dibawa ke kontes makin luntur gitu. Iya. Kalau saya pribadi kayak gitu. Terus kalau untuk melatih mentalnya sendiri gimana? Karena kan pas di kontes memang mentalnya nomor satu ya. Kalau saya buat ngelatih mental sih ya, kalau terutama ya kalau ngomong ngasih pakan itu Mas, sering saya goda, pokoknya ngejar-ngejar gitulah. Goda sing soti. Iya gitu. Ya kayak gitulah. Oke. Pada umumnya. Nek Mas Bayu gimana Mas? Kalau aku ya sebagian ada yang seperti itu. Ya sering-sering interaksi. Sering-sering interaksi. Sering-sering. Kalau untuk warna sendiri gimana? Soalnya kan di tempatnya Mas Bayu kan biasanya juvenil ya. Terakhir juara. Terus cara persiapannya gimana? Sama? Apakah sama kayak Mas Nopal? Misal ada kontes, tinggal angkot aja, nggak usah pakai tank polos apa segala macam. Jadi memang ini ya, dari Ketapang Pekat, misalnya dari Ketapang langsung dibawa ke kontes air bening itu nggak apa-apa? Misalnya nggak perlu adaptasi dulu atau apa gitu? Nggak langsung. Gitu. Terus kalau untuk ikan yang lain, misalnya kayak pulkra gitu gimana? Pulkra yo, kalau aku sama sih. Kalau Mas Rido? Kurang lebih gitu Mas. Kalau di draft Mas. Kalau apa? Di draft. Di draft. Draft race. Draft race. Terus apa lagi ya? Setelah di tempat kontes sendiri, terus ada ini nggak sih? Apa treatment khusus atau emang udah ketika fishing udah biarin gitu? Untuk pemanasan. Buat pemanasan atau apa gitu? Ya misal saya pribadi ya penting ya nggak pernah sehari mesti dijenguk lah ibaratnya. Oh gitu. Nggak di sehari cul gitu aja kan, kayaknya di feeling itu kurang gimana. Berarti harus paling nggak tiap hari ya dijenguk walaupun cuma say hello gitu ya. Goda-godain gitu ya. Jadi ketika kalau pas di kontes ikannya tiba-tiba kayak ada problem atau apa gitu juga bisa mantau, bisa langsung narik ketika ada masalah gitu ya. Oke. Terus apalagi ya kalau untuk pakannya sendiri gimana? Ayo Mas Nopal. Kalau dari saya dulu ya. Karena kan di sini kan ada maru nih. Kayak gini kan marunya itu biasanya oren-oren. Apalagi yang ini ya emang semuanya sih oren-oren. Terus pakannya sendiri gimana Mas? Kalau dari saya sendiri yang utama itu udang sih Udang? Iya. Oke. Kalau harian saya biasanya udang kering, super itu dari teman saya juga ada, saya beli. Nah terus sama maggot itu setiap hari nyemil pagi sama waktu mau tidur itu saya kasih. Berarti terus tiap pagi sama malam gitu ya pokoknya ya betul konsisten waktunya sama lah seperti itu. Terus untuk pakan hidupnya itu saya seminggu 2 kali
Itu udang kali segar itu. Kalau enggak ya cacing kayak gitu. Apakah sampai kenyang atau nggak sampai kenyang banget sih. Kalau udah kelihatan perutnya agak gendut dikit itu saya stop. Agak gemoy dikit. Iya gitu. Kalau dari saya itu. Oke, kalau Mas Bayu gimana Mas Bayu? Ya hampir sama lah. Hampir seperti sama. itu. Tapi tetap makanan pokoknya apa? Tiap hari ini udang kering. Udang kering. Rahasia sendiri kalau Mas Bayu. Iya, rahasia. Kalau beri makan nih tiap pagi sama malam lah. Kalau udang kering terus 2 hari sekali itu ya udang basah atau cacing itu. Terus ininya pola makannya setiap hari? Kalau udang basah atau cacing itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau udang keringnya setiap hari? Setiap hari. Oke. Kalau untuk Mas Rido sendiri, ini pokoknya cah JSC tak tekok kabeh. Mumpung ada 3 orang JSC di sini nih. Siapa ya Mas? Siapa? Aku. Ya Allah. Malah bingung ini. Biasanya nurunin apa nih Mas Rido? Kalau di kontes? Paling biasanya pulkra Mas kalau saya. Oh iya, karena aku juga pernah ingat ini ada satu pulkra legend ini punyanya Mas Rido. Aku. Lah ya toh. Awalnya juara berapa itu? Juara satu. Pasti ya. Juara satu kontes pertama kali Cana ya di Pasti itu 2 tahun yang lalu ya. Awal 2020 paling. Iya. 2 tahun yang lalu apa 1 tahun yang lalu? Pokoknya itu kontes pertama kali di Cana untuk Cana lah. Itu Pulkra Legend. Terus setelah itu ada regenerasi nggak? Apa tetap pakai yang itu? Ada. Ada regenerasinya. Terus kalau untuk pakannya sendiri apa? Apakah pakai nanti dikasih udang biru atau pelet atau apa gitu? Kalau utamanya itu pakannya pasti pelet. Pelet. Udang basah. Udang basah. Sebasah apa? Biasanya ini basah. Ini udang basah setiap hari ya? Camilannya paling pelet, udang kering gitu Mas. Oh, oke. Kalau anggota JS itu ada berapa orang sih Mas? Banyak ya? Banyak kalau sekarang. Sekitar berapa? Ya? Berapa ya? 15 enggak ono? Lebih ya. Lebih ya? 15. 20. Segitu. Itu kayak ini loh. JS itu kayak JSC itu kayak All Star-nya. All Star-nya kiper Semeru di Jogja lah ya. Karena memang rata-rata punya gacok yang emang mantap-mantap sih. Jadi memang ketika mereka ini rombongan ke kontes pasti ada yang juara. Kayak Mas Nopal tuh kemarin ada yang juara terakhir di mana Mas? Kalau yang terakhir sih kontes Limbata itu aja di sini. Oh, di SCH? Iya, yang khusus draft itu, draft edition. Itu Limbata nomor 1. Nomor 1. Iya. Nah, ini ngomongin Limbata ini. Ini gimana? Kalau menurut Mas Nopal ini, Limbata yang bagus itu yang kayak gimana? Apakah yang rimnya tebel atau yang Black Mamba lah, katakan Black Mamba yo. Sing ireng lho, kaya nggoname lho, Do. Zaman biyen sing gosong. Sing gambar Limbatanya itu sampai dia download di mana-mana itu. Oh. Kayak mati Mas. Akhirnya mati. Goreng sih. Ora kecepet. Bunting. Gimana Mas? Kalau menurut saya yang paling pertama itu mental. Oke, karena memang agak susah ya. Iya. Agak susah karena mental Limbata itu biasanya dekeran, agak malu. Nah, untuk mengasah mentalnya selain digodain ya sama Mas? Kalau saya sih Limbata makan setiap hari, nggak pernah puasa. Iya. Oke. Soalnya dia kalau menurut saya nih, dia mau flaring sama mental lu dia tuh juga butuh tenaga dulu. Kalau saya setiap hari saya kasih makan. Kalau untuk rimnya sendiri gimana? Nah, garis itu apakah kalau di kontes harus tebal atau warnanya kuning atau warnanya merah itu? Ya kalau dari saya, kalau buat rim itu usahakan cari yang merah sih kalau saya. Oke. Soalnya nanti kalau dia merah pekat nih, kalau dipolos nanti walaupun dia kebanyakan kan dipolos kan warnanya turun nih. Iya. Itu merah kan turunnya kan enggak. Oke, transparan. Turunnya sedikit ya, sedikit. Tetap di poin itu tetap banyak itu ya. Iya, betul. Kalau yang masih oranye, kuning itu nanti kalau waktu dipolos tuh kebanyakan dia itu nanti
transparannya itu kelihatan banget tuh. Nanti yang ngaruh di nilainya. Terus untuk ketebalan rim kalau menurut saya itu usahakan yang sama dorsal atas, bawah, sama ekor tuh sama. Iya, kalau saya dari penilaian juri kemarin dengerin penjelasannya itu seperti itu. Terus kalau badannya misalnya harus hitam atau agak abu-abu itu beda nggak sih? Kalau menurut saya itu tergantung umur sih kayaknya. Kayaknya loh. Kalau saya bukan misalnya taruh di ketapang pekan nanti biar jadi hitam. Kalau itu saya enggak sih kayak gitu. Berarti emang umur ya? Iya bisa jadi ya. Kalau ada pendapat lain ya saya nanti. Terus apa lagi ya? Soalnya emang apa ya? JSC itu kan emang ya itu setiap kali ke kontes pasti borong piala. Entah itu di kelas Maru atau Pulkra, Auranti itu. Nah kalau untuk persiapan ke kontesnya itu biasanya kumpul dulu atau sendiri-sendiri? Jadi biasanya kalau sebelum ada kontes nih Hamin berapa gitu kita kumpul bareng. Nanti dijadwalin di tempat siapa. Nanti briefing dulu. Ya briefing. Nanti didata ikan yang ikut siapa aja. Nanti kita biasanya bikinin kayak apa? Datanya itu. Nanti ya di kertas kayak gitu. Nanti terus dibagi yang mau tim fish in siapa. Nanti yang mau handle ikannya di sana siapa, nanti ada giliran-gilirannya gitu setiap lomba di mana. Ini enggak diseleksi enggak Mas? Misalnya wah ini kayaknya enggak prospek juara ini. Enggak. Berarti memang anggota JSC siapa yang mau ikut? Iya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Apa? Gas-gasan. Jadi gitu teman-teman. Ternyata JSC ini memang terorganisir ya. Ya, alhamdulillah terorganisir, terus memang cana-cana gacoknya anak-anak JSC itu memang hebat-hebat. Nah, sebagian kan memang ada di sini. Nanti adalah ya. Kayak ini nih. Yang di sini nih, mantap. Ini ukur berapa nih, Mas? Ini 36. Udah pernah juara? Belum pernah ikut sama sekali. Malah belum pernah. Iya. Kenapa? Rencana mau diturunin pertama besok di Bali tahun depan. Kontes nasional ya di Bali ya? Itu kayaknya laber ya? Laber malah? Ya cuman kan ya Bali mungkin lebih bergengsi dan sekalian bonus jalan-jalan. Iya. Sekalian liburan. Soalnya kontes terdekat Solo ini kan nggak ada kelas junior. Sampai juvenil aja. Berarti cuma kalau yang di Argo Dumilah itu progres juvenil. Oke, gitu aja teman-teman. Kita belajar persiapan kontes dari anak-anak JSC seperti apa, seperti cara mempersiapkan ikan, terus pas di kontes treatmentnya seperti apa. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya berikutnya. Assalamualaikum, bye.